Kata penanya, berkata Ali Hasan Abdul Hamid, dari sekian banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah atau khutbah Jum'ah, tidaklah didapati riwayat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa padanya kecuali riwayat tentang beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk memintakan hujan bagi satu kampung. Dari dasar ini maka ditetapkan bahwa doa pada khutbah Jum'ah itu tidak dituntunkan untuk terus-menerus dikerjakan. Bagaimana sebenarnya hukum doa ketika khutbah Jum'ah? Iya, Ali Hasan Abdul Hamid bukan ulama, tapi talibul ilm. Kemudian kalau batas pengetahuan Ali Hasan Abdul Hamid ialah tidak mendapati riwayat Rasul berdoa kecuali riwayat berdoa untuk memintakan hujan bagi satu kampung, yaitu batas pengetahuannya. Tidak berarti kalau begitu berarti memang tidak ada doa, tidak ada riwayat sama sekali tentang doa dalam khutbah Jum'ah. Karena pendapat seorang talibul ilm, jangankan talibul ilm, pendapat alim dari ulama pun menyatakan perkara ada dan tidak adanya riwayat itu perlu diteliti. Apalagi sebatas Ali Hasan Abdul Hamid sebagai talibul ilm, bukan alim. Ya. Kemudian dalam hal berita tentang doa di waktu khutbah Jum'ah, itu antara lain didapati di dalam Sunan At-Tirmidzi, di dalam Kitabul Jumu'ah, bab karahiyati raf'il yadain 'alal mimbar, bab dibencinya mengangkat kedua tangan dalam berdoa di atas mimbar. Di situ diriwayatkan bahwa Rasulullah berdoa secara umum, tidak ada kaitannya dengan istisqa, minta hujan, atau yang disebutkan oleh Ali Hasan Abdul Hamid di sini. Bahwa Rasulullah berdoa di atas mimbar dengan menunjukkan jari telunjuknya, satu jari telunjuknya ke atas dan menggenggam jari jemari yang lainnya. Maka adanya riwayat doa ini di dalam khutbah Jum'ah. Di samping juga adanya riwayat yang umum bahwa Rasulullah setiap mengakhiri satu majelis selalu beliau berdoa sebagaimana yang juga disebutkan dalam riwayat sahihah di Sunan At-Tirmidzi. Dalam Kitabud Da'awat. Iya.
dari dua riwayat ini antara lain para ulama antara lain disebutkan dalam hal ini oleh Al-Mawardi, Al-Imam Al-Mawardi di dalam Al-Hawil Kabir itu menganggap sunnahnya doa ketika mengakhiri khutbah Jum'ah, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Demikian pula mengakhiri doa khutbah Id, baik khutbah yang satu kali ataupun yang khutbah dua kali. Wallahu a'lamu bis-shawab.